Di manakah Allah saat kita menderita? Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pertanyaan ini mungkin pernah muncul ketika doa saudara belum dijawab, penyakit belum kunjung sembuh, usaha tidak juga kunjung berhasil, atau masalah datang silih berganti. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong. Tetapi saudara, terkadang pertolongan itu terasa begitu lama sehingga hati mulai dipenuhi dengan keraguan. Bangsa Israel pernah mengalami pergumulan yang berat, saudara. Setelah Yusuf meninggal, keadaan mereka berubah. Raja Mesir yang baru tidak lagi mengenang jasa Yusuf. Bangsa yang dahulu diterima kini diperlakukan sebagai ancaman. Mereka dipaksa bekerja keras dan hidup dalam penindasan. Dari sudut pandang manusia, Allah seolah-olah tidak melakukan apa-apa. Namun saudaraku, benarkah Tuhan meninggalkan umatnya? Melalui firman Tuhan di hari ini, kita akan belajar bahwa ketika Allah tampaknya diam, sesungguhnya Dia sedang bekerja menggenapi rencananya. Sebelum lebih lanjut, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih atas firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, ya Tuhan, agar kami memahami bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Kuatkan iman kami untuk tetap berharap kepadamu, ya Tuhan, di dalam segala keadaan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita baca Keluaran 1 ayat 8 sampai 14. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memaitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata, dan berbagai-bagai pekerjaan di padang, ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, 3 kebenaran sejati yang kita temukan dari firman Tuhan ini. Yang pertama, Allah tetap mengingat umatnya ketika manusia melupakan kebaikannya. Di ayat 8 sampai 10. Pada bacaan ini, saudara, dimulai dengan munculnya seorang raja baru yang tidak mengenal Yusuf. Maksudnya bukan hanya tidak mengetahui siapa Yusuf, tetapi juga tidak lagi menghargai jasanya yang pernah menyelamatkan Mesir dari bencana kelaparan. Sejarah pun dilupakan, lalu digantikan dengan rasa takut dan kecurigaan.
Firaun melihat pertumbuhan bangsa Israel itu sebagai ancaman. Ia khawatir jika suatu hari mereka bergabung dengan musuh dan melawan Mesir. Ketakutan itulah yang mendorongnya mengambil keputusan yang tidak adil. Kita pun, saudara, juga dapat mengalami hal yang sama. Ada orang yang melupakan kebaikan yang pernah kita lakukan. Kesetiaan dibalas dengan pengkhianatan, pengorbanan dibalas dengan penolakan. Pengalaman seperti ini tentulah, saudara, melukai hati. Namun, jangan biarkan sikap manusia membuat kita meragukan Tuhan. Orang lain mungkin lupa, saudara, tetapi ingat, Allah tidak pernah melupakan umat yang telah dipanggilnya. Dia tetap setia memegang hidup anak-anaknya. Itulah yang dijanjikan di Mazmur 27 ayat 10. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Dan yang kedua, saudara, Allah tetap bekerja sekalipun penderitaan semakin berat, di ayat 11 sampai 12. Untuk menghentikan pertumbuhan bangsa Israel, Firaun mengangkat para pengawas kerja paksa. Mereka dipaksa membangun kota Pitom dan Ramses. Secara manusia, saudara, tekanan seperti itu seharusnya melemahkan mereka. Namun, firman Tuhan mencatat sesuatu yang mengejutkan. Semakin ditindas, semakin bertambah banyak dan berkembang mereka. Kalimat ini menunjukkan bahwa rencana manusia tidak dapat mengalahkan kehendak Allah. Apa yang dimaksudkan untuk menghancurkan justru dipakai Tuhan untuk menunjukkan pemeliharaannya. Saudaraku, seringkali kita mengukur penyertaan Tuhan dari keadaan yang kita alami. Jika hidup berjalan lancar, kita merasa Tuhan dekat. Sebaliknya, ketika masalah datang, kita menyangka Allah telah meninggalkan kita. Padahal, saudara, Tuhan tetap bekerja meskipun mata kita belum melihatnya. Sebab tidak semua penderitaan langsung diangkat, tidak ada penderitaan yang berada di luar kendali Tuhan. Sebab kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Dan yang ketiga, saudara, Allah menyertai umatnya sampai waktunya tiba, di ayat 13 sampai 14. Karena rencana pertama gagal, Firaun semakin keras menindas bangsa Israel. Mereka dipaksa bekerja tanpa belas kasihan, sehingga hidup mereka penuh dengan kepahitan. Dari luar, keadaan tampak semakin buruk. Tetapi, saudara, bacaan kita di hari ini menolong kita untuk mengetahui bahwa Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang besar. Tidak lama kemudian Musa akan lahir sebagai alat yang dipakai Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel. Sebelum pertolongan Allah dinyatakan, Ia terlebih dahulu sedang menata setiap peristiwa sesuai dengan rencananya. Demikian jugalah, saudara, dalam hidup kita pada masa kini. Ada masa ketika kita hanya melihat air mata dan kesulitan. Kita belum memahami apa yang sedang Tuhan kerjakan. Meskipun demikian, saudara, Alkitab mengajarkan kita untuk tetap percaya bahwa Allah tidak pernah
terlambat. Ketika waktunya tiba, kita akan menyadari nanti bahwa Tuhan telah bekerja sejak awal sebenarnya. Bahkan ketika kita merasa Allah nampaknya diam saja. Ingatlah saudara, penyertaan Tuhan seringkali mendahului pertolongannya. Karena itu, tetaplah percaya sekalipun kita belum melihat jawabannya. Sebagaimana janji Tuhan dalam Yesaya 43 ayat 2. Apabila engkau berjalan melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Saudaraku, apabila di hari ini saudara sedang memikul beban yang begitu berat, jangan terburu-buru menyimpulkan bahwa Tuhan telah meninggalkan saudara. Dia melihat setiap air mata, mengetahui setiap pergumulan, dan juga memahami isi hati saudara. Karena itu, tetaplah berdoa, setia melakukan kehendak-Nya, serta percaya kepada waktu Tuhan. Mungkin kita belum melihat jalan keluarnya sekarang ini, tetapi Allah tidak pernah berhenti bekerja bagi orang yang berharap kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang setia, terima kasih karena Engkau selalu menyertai kami. Bahkan ketika hidup terasa gelap, tolonglah kami ya Tuhan untuk tetap percaya kepada kasih dan pemeliharaan-Mu. Kuatkan langkah kami agar tidak mudah menyerah, tetapi terus berharap sampai kami melihat pertolongan-Mu dinyatakan. Berkatilah saudaraku yang membaca dan merenungkan firman Tuhan ini dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, juga dalam kehidupan pribadi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, mari arahkanlah hati dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memenuhi hati saudara dengan damai sejahtera, keteguhan iman, dan pengharapan yang baru. Biarlah saudara terus berjalan bersama Tuhan, sebab Allah tidak pernah meninggalkan saudara yang dikasihinya. Dan biarlah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dari Allah Bapa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ketika saudara bertanya, di mana Allah? Jawaban tepatnya, Dia sedang bekerja meskipun saudara belum melihatnya. Jika membutuhkan doa, konseling, atau percakapan pribadi, saudara bisa hubungi nomor yang ada pada video ini. Demikian firman Tuhan hari ini saudara. Terima kasih, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa pada seri Renungan SKS berikutnya. Shalom.